Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada siang hari ini kita dapat kembali menghadiri undangan Allah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya menjadi kifarat, menjadi penghapus atas dosa-dosa dan kehilapan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya, perkenankan khatib menyampaikan wasiat kita secara khusus ditujukan kepada khatib pribadi. Semoga hikmah, berkah dan manfaatnya sampai pula kepada ikhwatul iman, jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah menghadirkan agama sebagai nasihat bagi pecinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sangat mengenal satu surat yang sangat pendek, tapi maknanya sangat luas dan mendalam. Hingga dalam salah satu riwayat, Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau sering menutup majelis ta'limnya dengan membacakan surah ini. Surah yang dimaksud adalah surah Al-Asri. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat itu, kalau merujuk pada penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud adalah al-kafir. Sesungguhnya manusia dalam arti orang yang tidak beriman, orang yang kafir. Sungguh mereka benar-benar berada dalam kerugian. Illa allazina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan mereka saling mewasiati di dalam kebenaran, dan mereka saling mewasiati di dalam kesabaran.
Jamaah sekalian, dalam hubungan ini ada sebuah hadis yang patut menjadi pegangan kita sekalian. Hadis itu kalau dalam kitab Arba'in An-Nawawi itu berada di hadis nomor yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Audi Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah ridho kepada ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami para sahabat berkata, liman, bagi siapakah agama itu menjadi nasihat? Qala, bersabda Nabi, lillah, pertama bagi Allah, wali kitabihi, yang kedua bagi kitab suci, wali rasulihi, ketiga bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, yang keempat bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Perlu kita perjelas, yang dimaksud makna agama di sini adalah al-millah, yakni syariat, jalan hidup, panduan hidup, pedoman hidup. Karena itu agama dalam pengertian millah tadi, maka dia sudah benar-benar dijamin kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kamu sekalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmat. Wa raditu lakum, dan aku telah ridha Islam sebagai agama ini. Karenanya maka kita sebagai kaum muslimin jangan pernah sedikit pun kita berkurang keyakinan kita terhadap kesempurnaan agama kita, karena dia benar-benar telah dijamin kesempurnaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pun kita mendapati kekurangan, ketidaksempurnaan, itu sama sekali bukan terletak pada agamanya, bukan terletak pada dinnya, bukan terletak pada al-Islamnya, tapi itu terletak pada keberagamaan kita, yakni bagaimana cara kita menganut, bagaimana cara kita mengimani, bagaimana cara kita memahami, dan bagaimana cara kita mengamalkannya dalam kehidupan. Disitulah kalau ternyata terdapat kekurangan-kekurangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada hadis ini. Begitu pentingnya kita menjadikan agama ini selain sebagai pegangan hidup, juga dia hendaklah dihadirkan sebagai nasihat dalam kehidupan sehari-hari. Nasihat itu sendiri maknanya adalah sering secara bahasa, mungkin secara sederhana dapat dimaknai sebagai pesan-pesan kebaikan. Tapi ternyata makna nasihat itu tidak sebatas ini. Secara bahasa, saya temukan minimal 2 makna nasihat. Pertama adalah faithful. Dia harus bersumber dari keyakinan yang penuh, keyakinan yang benar-benar yakin. Sesuatu yang dinasehatkan itu tentu harus bersumber dari keyakinan yang benar-benar diyakini kepada kebenaran. Yang kedua, makna nasihat itu adalah al-khulus, yakni kemurnian, kesucian. Karena itu sebuah nasihat tentu dia akan berdampak, memiliki efektivitas yang sangat kuat dalam kehidupan seseorang. Ketika segala sesuatunya berangkat dari ketulusan, dari keikhlasan, dari kemurnian, tanpa dilatari dengan kepentingan-kepentingan di luar itu. Jamaah sekalian,
Adapun yang dimaksud dengan makna nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala itu akan terbukti ketika kita benar-benar mengimani Allah Subhanahu wa taala dan menafikan segala bentuk kemusyrikan, baik kemusyrikan yang bersifat jari, yang nampak, terlebih kemudian juga maupun kemusyrikan yang bersifat khafi, yang dalam hadis yang lain disebut sebagai asyirkul asghar, yaitu ar-riya dan yang sejenisnya. Kemudian juga ketika kita meninggalkan penentangan, meninggalkan bentuk-bentuk penentangan terhadap sifat-sifat kesempurnaan Allah. Justru kita berusaha untuk mensifati Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan keagungannya, dan mensucikan Dia yang maha tinggi, serta kita berikhtiar untuk mencintai bahkan membenci pun itu dasarnya karena Allah. Lalu kita mengikuti orang-orang yang mentaati Allah, dan kita juga menjauhi orang-orang yang maksiat kepadanya. Minimal seperti inilah makna nasihat bagi seorang muslim. Dan ketika itu kita jalankan dengan sepenuh kebaikan, maka manfaat dan kebaikannya sama sekali bukan untuk Allah. Karena Allah maha kaya. Allah tidak butuh sekali sedikit pun terhadap nasihat orang-orang yang menasehati. Itu sepenuhnya kembali kepada kita sebagai kaum muslim. Sedangkan makna nasihat untuk kitab sucinya, di antaranya adalah bagaimana kita berusaha untuk meyakini dan kita berupaya untuk memeliharanya dengan membacanya, dengan menghafalnya. Iman kepada kitab suci, terutama kitab-kitab suci yang bersifat samawi, itu semuanya menjadi bagian dari keimanan yang tidak terpisahkan. Dan karenanya, maka kita harus yakin bahwa Al-Quran itu sebetulnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Namun, bagaimana supaya Al-Quran benar-benar menjadi nasihat dalam kehidupan kita? Beberapa kiat disampaikan oleh para ulama. Pertama, dengan membacanya dan menghafalnya. Yang kedua, bitantili wa tahsinis shaut, dengan cara kita tartil di dalam membacanya dengan suara yang terbaik yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, fintadabburi ma'anihi, dengan bertadabburi kandungan-kandungan maknanya. Hingga kita ditanya, apalah yatadabbaruna al-Quran? Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubihim aqfalha? Apakah memang hati-hatinya sudah terkunci? Kemudian berikutnya termasuk bagian dari menghadirkan Al-Quran sebagai nasihat dengan cara bita'limihi, dengan cara ta'limnya, mengajarkannya terutama kepada generasi pelanjut estafeta kita. Dan yang berikutnya tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Sebab betapapun kita memiliki kekayaan sebanyak ilmu-ilmu Al-Quran tadi, ketika tidak diamalkan, maka jangan-jangan kita digugat dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besarnya dosa di sisi Allah ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan. Sedangkan nasihat kita kepada agama menjadi nasihat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah dengan membenarkan risalahnya dan beriman kepada seluruh apa yang datang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa Al-Quran
maupun sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti mencintaimu. Al-ayat. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, adalah an-nasihatu li'a'immatil muslimin. Nasihat bagi kaum, sebagai para pemimpin kaum muslimin. Hal ini dilakukan adalah dengan beberapa langkah. Pertama, pastikan kita untuk memilih seorang pemimpin, baik pemimpin dalam arti penguasa, pemimpin dalam arti wakil-wakil rakyat kita, pemimpin dalam arti para ulama kita, pemimpin yang memimpin segala urusan kita, maka pastikan dia adalah seorang yang benar-benar keislaman. Sehingga tidak ada keraguan bagi kita untuk mengikuti segala perintah dan kebijaksanaan. Kebijakan. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ketika kita sudah mampu menjadikan pemimpin yang demikian, maka tidak ada keraguan bagi kita untuk mentaatinya. Namun, ketika kita mendapati pemimpin yang mungkin jauh dari apa yang kita harapkan, maka disinilah kita pentingnya untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar, yaitu menasehati mereka dengan cara-cara yang dilakukan sebaik mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan ketika kita melihat ada seorang pemimpin yang nyata-nyata melakukan kezaliman, maka sungguh merupakan musibah bagi kaum muslimin ketika kita sudah tidak bisa lagi mengatakan bahwa itu adalah kezaliman. Inna min a'dhamil jihad, sesungguhnya di antara jihad yang paling agung adalah kalimatul haqqin, menyampaikan kalimat yang benar, inda sultanin zahir, di hadapan sultan, pemimpin yang tiran, pemimpin yang bertindak sewenang-wenang. Yang terakhir, nasihat bagi sesama kaum muslimin. Nasihat bagi sesama kaum muslimin ini tidak boleh diabaikan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita adalah orang yang memiliki kebenaran yang sempurna. Tapi masing-masing pihak memiliki keterbatasan. Disitulah pentingnya mengapa kita harus menasehati antara satu dengan yang lainnya. Kita melihat di berbagai media sosial begitu maraknya saling menasehati satu dengan yang lain. Itu tentu satu hal yang baik, tapi alangkah lebih baik kita bisa lebih menghidupkan nasihat yang bernuansa keagamaan kita, agama Islam yang kita cintai, agama Islam yang kita junjung tinggi. Kepada Allah kita memohon, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerjemahkan nilai-nilai keberagaman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita dengan hidayah dan taufik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد وبارك وسلم آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي بها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا بكل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم اكفيهم بما شئت اللهم اكفيهم بما شئت اللهم اكفيهم بما شئت ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم